Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kalian tuh zodiaknya dulu. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Ya, sekarang kita lihat untuk asmara Pisces memasuki minggu pertama bulan Juli. Pisces asmara, kartu utama muncul petunjuk Three of Cup. Ada 3 wanita masing-masing membawa 1 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang asmara di sini. Awalnya saya merasakan di sini bagus ya, awalnya penuh kestabilan, penuh roda keberuntungan. Ada energi kebahagiaan, kesenangan ya. Entah secara keharmonisan, saling pengertian, saling mencinta, dan kebahagiaan itu sendiri. Ini awalnya meliputi kalian di sini. Peruntungan yang luar biasa ini. Tapi entah ya kenapa seiring berjalannya waktu, ini kok kelihatannya Mas asmara kalian sedang mengalami beberapa problem ataupun beberapa kendala ataupun konflik di sini. Jelas karena kartu konflik muncul petunjuk The Tower, artinya yaitu tadi adanya sebuah perubahan yang dimana awalnya baik, stabil, penuh kebahagiaan, ya, penuh kesenangan, penuh kegembiraan, ini tiba-tiba berubah menjadi konflik seperti itu ya.
ya katakanlah sekarang ini penuh mikir lah, kesedihan, kekecewaan. Ya karena memang apa ya bisa dikatakan di sini ada pihak ketiga gitu loh yang berusaha untuk menghancurkan ya, asmara yang sedang kalian bina, asmara yang sudah terbangun gitu loh. Ini kelihatannya ada energi negatif ya. Bisa saja ini diakibatkan oleh orang toksik, bisa saja ada will atau pill ya di sini ya. Seperti itu ya. Ya, kalian pasti tahu lah kalau pill kan pria idaman lain, kalau will ya wanita idaman lain, kira-kira seperti itu. Jadi basis ya jangan heran, jangan kaget, harus introspeksi diri, harus mawas diri, harus bisa menyikapi sesuatunya. Sering saya mengatakan, kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika selesaikan secara energi. Kalau kalian tidak bisa menyikapi itu sobat, ya selamanya akan kacau. Cuman yang jelas di sini The Tower memberikan sebuah sinyal yang kuat ini bahwasanya ada energi negatif ataupun black magic ya. Harus dinetral karena apa? Aura kalian banyak yang tertutup di sini. Sehingga yang awalnya baik, penuh keharmonisan, kebahagiaan, penuh menyenangkan sama pasangan kalian tiba-tiba berubah konflik gitu loh. Oke, nanti kita deteksikan ya. Di pekerjaan ataupun karir, basis, kartu utama muncul petunjuk Four of Cup, ada 4 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk judgment, ada malaikat meniupkan trompet ya, beberapa mayat terbangun di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana saya merasakan memang masih adanya sebuah beberapa konflik ataupun beberapa problem, adanya sebuah hambatan, nah gitu loh. Ketika kalian mungkin ingin ada peningkatan ataupun ingin adanya sebuah perkembangan, entah secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, ini banyak sekali yang merintangi kalian di sini. Makanya saya merasakan di sini terkadang kalian dibikin capek, ya dibikin lelah baik secara pemikiran maupun secara hati ataupun batin kalian. Ya karena kalian merasakan bahwa pekerjaan ataupun karir yang selama ini mungkin kalian harapkan ini banyak yang meleset, tidak sesuai ekspektasi. Makanya kalian di sini energinya itu terkesan mikir dan mikir. Ya, cuman caranya di kartu 4 cup di sini, apapun yang terjadi di sini kalian harus memberikan waktu jeda sobat, istirahat. Jangan diforsir ya. Apakah ada masalah tidak boleh memikirkan solusi jalan keluar? Ya boleh, tapi jangan diforsir. Kalau diforsir saya juga merasakan loh. Di sini banyak energi sahabat Pisces yang banyak orang ini sudah drop. Kalau kalian teruskan bisa sakit ya. Makanya dalam arti dikasih waktu jeda itu ya kita buat relax lah. Baru kita buat mikir lagi. Seperti itu ya. Karena apapun apapun yang kalian alami, apapun yang terjadi, di sini kan muncul kartu confirm judgment. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwasanya sahabat basis banyak yang sedang menanti ataupun menunggu suatu kabar ataupun informasi. Tentunya ya jelas kalian menunggu kabar ataupun informasi itu baik, yang sesuai ekspektasi kalian. Kalian sedang menunggu itu semua. Nah, cuman di sini yang menjadi masalah kan judgment ini memberikan dua makna sobat. Yang satu, bisa saja informasi ataupun kabar ini akan memberikan kabar baik atau menyenangkan. Artinya sesuai ekspektasi kan. Nah, makna yang satunya lagi bisa saja kabar ataupun informasi ini datang memberikan kabar yang buruk, artinya ya tidak sesuai ekspektasi kalian. Penuh kegagalan ya. Nah, seperti itu. Penuh ketidakpastian. Pokoknya tidak sesuai ekspektasi lah makna yang satunya ini. Nah, apakah Pisces ini akan mendapatkan kabar di makna yang pertama atau makna yang kedua? Nanti kita deteksikan ya. Karena yang jelas kalian sedang menunggu ini kelihatannya ya. Menunggu sebuah kabar ataupun informasi. Lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Pisces, kartu utama muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada seseorang memegang dua koin tingginya berbeda. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup. Ada 9 cup di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces tentang keuangan ataupun rezeki ya. Kalau saya merasakan sih banyak dari sahabat Pisces yang mungkin akhir-akhir ini ya, gitu loh. Ataupun mungkin bahkan memasuki minggu pertama ini
kalian harus waspada ya untuk menggunakan keuangan karena saya merasakan sedang kurang bersahabat ataupun sedang kurang baik-baik saja nih di faktor finansial. Pasang surutnya ini tidak imbang, lebih banyak surutnya daripada pasang, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukan. Makanya di sini saya merasakan banyak dari kalian yang akhirnya apa? Yang akhirnya berusaha untuk berjuang keras di sini. Gitu loh. Kalian mencoba untuk menyetabilkan bahkan sampai kewalahan di sini ya. Karena ketidakseimbangan itu tadi yang membuat kalian bingung ya, akhirnya bagaimana cara untuk mengupayakan agar stabil, agar seimbang atau lebih besar pemasukan. Itu yang sedang kalian harapkan di sini. Kelihatannya pasti sedang apa ya? Sedang bekerja keras ya dalam hal ini ya. Itulah. Karena saya merasakan dan saya yakin juga kalian juga merasakan bahwa masalah keuangan di sini pasti kelihatannya menurun, tidak imbang ini. Makanya kalian berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirm muncul petunjuk Nine of Cup. Ini artinya apa? Ini artinya akan ada sebuah perubahan ya. Gitu. Dalam arti bisa saja akan didatangi sebuah rezeki, nggak tahu dari mana datangnya. Yang jelas di sini Nine of Cup akan memberikan sebuah kepositifan lah ataupun memberikan sebuah kabar baik yaitu di mana kalian akan mendapatkan sebuah kerezekian di sini. Karena saya merasakan ada energi kebahagiaan, energi kesenangan di sini. Kartu konfirm ini loh, energinya seperti itu. Nah, bisa saja energi kesenangan, energi kebahagiaan ini bisa saja menarik sebuah rezeki loh. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap ya, ini bisa dikatakan waspada untuk komunitas terbesar Pisces. Katanya asmara kalian sedang bermasalah. Bisa saja ini mulai dulu ataupun kemarin, bahkan memasuki bulan Juli ini, minggu pertama bahkan belum selesai. Saya merasakan seperti itu. Ada juga ini yang nanti masalah, maaf, maksud saya begini, ada juga ya yang mungkin dulu sempat aman, baik-baik saja, terus memasuki minggu pertama ini akan timbul sebuah konflik ataupun problem. Nah, bisa saja loh terjadi seperti itu karena di sini jelas ada sebuah tembakan energi negatif yang sangat kuat. Saran saya kalau bisa di netral ya, untuk sahabat Pisces dibuka lagi auranya biar tidak berimbas kemana-mana. Kan sering saya mengatakan kalau kalian biarkan tertembak di satu titik, ini yang lainnya ini akan terkontaminasi sobat, akan penuh kekacauan, masalah, gitu loh. Nah, lain-lainnya itu apa? Ya maksudnya di berbagai faktor apapun, bisa nanti kurang baik di pekerjaan, di keuangan, di rezeki dan lain-lain. Gara satu titik. Ini kalian kali ini banyak ini dari sahabat Pisces ya kali ini yang tertembak di masalah asmara. Nah, ketika itu dibiarkan akan berdampak buruk sama faktor yang lainnya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu ya? Karena kenyataannya ya seperti itu. Banyak yang konsultasi ke saya. Awalnya tertembak satu titik, setelah saya deteksi adanya sebuah pembiaran. Makanya semakin mengakar ya semakin prosesnya itu rada memakan waktu. Seperti itu ya. Jadi cukup jelas ya di sini untuk asmara basis kelihatannya waspada untuk komunitas terbesar, katanya asmaranya lagi kurang baik-baik saja. Karena memang tertutup di aura itu saja. Ketika itu di netral ya semuanya ikut terbuka. Lanjut ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki bulan Juli, minggu pertama, kebenaran yang terungkap untuk pekerjaan ataupun karir ini 50-50. Yang 50% bisa saja tiba-tiba kalian akan mendapatkan kejutan. Artinya ya siapa tahu tanpa diduga ada peningkatan, ada perkembangan. Bisa saja loh seperti itu. Karena di sini muncul judgement. Nah, cuman jangan lupa itu yang 50% kan. Nah, yang 50% laginya bisa saja energi kalian stuck, bahkan kalian akan mendapatkan sebuah kabar yang kurang baik. Artinya apa? Ya semakin terpuruk ya, susah bangkit, yang semula lancar tiba-tiba ada masalah. Bisa saja kalian akan mendapatkan itu loh di minggu pertama ini. Nah, kenapa itu kok sampai bisa terjadi? Ya karena ini efeknya di asmara lari ke yang lain-lain kalau tidak segera dinetralkan.
Seperti itu ya, jadi 50-50 di sini ya. Untuk keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangan yang memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap sama ini 50-50 juga ini basis. Ada juga nantinya, ya siapa tahu yang 50% ini kalian akan dianggap rezeki. Baik secara terduga maupun tak terduga, atau dari mana datangnya, kan seperti itu. Nah, bisa saja yang 50% di sini masih stuck ya. Jadi belum ada rezeki yang masuk karena memang ada rezeki yang mungkin terhalangi, banyak rintangan yang menghalangi rezeki kalian. Syaratnya apa? Ya syaratnya dibuka auranya saja biar bagus sobat, gitu loh. Dari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu. Kalau kalian bisa, ya silakan dibuka sendiri. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Jadi 50-50 ya di sini basis. Ada nanti yang akan menerima, ada yang tidak. Karena ini tergantung aura kalian. Ketika aura kalian terbuka ya ini akan hadir. Tapi ketika aura kalian tertutup ya semuanya akan bisa mental, bisa meleset. Keberkahan, keberuntungan itu loh. Bisa meleset, bisa mental loh. Dan meleset dan mentalnya kemana? Ya sama-sama yang mempunyai zodiak basis, yang satunya auranya sudah terbuka. Seperti itu sobat ya. Oke ya, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan. Ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Lebih-lebih ketika konsul secara pribadi terus terdeteksi ada penutupan aura, nah di situ saya akan mencoba menghancurkan dinding penghalangnya. Biar aura kalian bisa terpancar kembali, agar energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa menarik keberkahan dari semesta. Entah berupa rezeki, kebaikan, kepositifan apapun itu ya. Itu akan mudah masuk ke dalam hidup kalian sobat, dan akan sering ya diliputi roda-roda keberuntungan di faktor apapun itu. Tapi kalau aura kalian tertutup ya efeknya akan kurang baik, mental, tercancel ya. Semakin hari semakin ada masalah, seakan-akan tidak pernah selesai. Karena banyak sekali yang konsultasi seperti itu, nggak pernah selesai. Ya mungkin salah menyikapi, datang masalahnya itu di luar logika, tapi dicarikan solusi logika yang nggak akan nyambung. Makanya sahabat basis harus pandai menyikapi masalah yang terjadi. Ketika ada masalah ataupun problem, coba ya, ketika kalian sudah memikirkan dan uh, masukkan ya ke dalam energi rasa, secara hati, secara batin, ini yang terjadi apa ya, logika atau tidak, akan seperti itu. Ketika di luar logika banyak keanehan lah, banyak ketidakwajaran, seakan-akan kok tiba-tiba seperti ini, kok tiba-tiba seperti itu. Nah itu kan indikator sudah di luar logika. Nah penyelesaiannya ya secara energi, dibuka aura sobat. Seperti itu ya. Next ya, tetap pembaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya ya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib kita. Karena ketika kita ingin merubah nasib ya tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, sharingkan, cari orang-orang di bidangnya, jangan dipendam saja, tapi sharingkan. Ketika kalian sharingkan, biar bisa mengurangi energi negatif sobat. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, maka kunci yang terakhir apa? Ya sudah, kita harus pasrah, kita harus yakin, karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Disitulah tak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, seperti itu ya. Bisa dikatakan ya inti dari kesimpulan berita yang sudah saya sampaikan ini semua, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Pisces. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.